kekuatan Allah bagi bangsa, bagi negeri yang kita cintai. Kami mengucap syukur 76 tahun bangsa ini Kau sertai, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kasih Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin jalannya ibadah dan tiba waktunya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa memerdekakan, mengubah, memulihkan kehidupan kami dan karenanya kami rindu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Urapi hamba pemberita firman-Mu. Berikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga tatkala benih firman itu ditaburkan, ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu, membatalkan jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdaulatlah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam dan dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. 76 tahun bangsa kita merdeka. Mari sama-sama kita sorakan merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesia. Bapak Ibu, sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Dari tahun ke tahun tentu banyak sekali tantangan, banyak sekali problem baik dari dalam maupun dari luar bangsa kita ini. Dan angka 76 membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Amin. Indonesia bangsa yang gigih. Kalau kita melihat flashback sedikit ke belakang di mana perjuangan bangsa Indonesia dikatakan berjuang melawan penjajahan dengan bambu. Wah, luar biasa. Diibaratkan sebuah semangat yang gigih, yang tiada henti. Ada sebuah istilah merdeka atau mati. Istilah lain, kata-kata yang membangkitkan semangat perjuangan adalah sampai titik darah penghabisan. Para pahlawan kemerdekaan negara Indonesia ini berjuang bahkan sampai mati. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia keluar dari siksaan, keluar dari penderitaan di bawah tekanan penjajahan. Dan tentu kemerdekaan itu benar-benar sebuah hal yang harus dan layak untuk kita perjuangkan. Kemerdekaan adalah sebuah kondisi yang dikatakan merupakan hak segala bangsa. Dan oleh karenanya penjajahan harus dihapuskan. Kata-kata ini, istilah-istilah ini yang terus harus kita gaungkan untuk kita tetap punya semangat kemerdekaan. Hari ini Indonesia sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Saya katakan tadi di setiap zaman ada tantangan, problema. Kali ini kita bersama menghadapi sebuah tantangan yang besar, pandemi COVID-19. Dan mari kita bangkit, berjuang. Mungkin tidak dengan senjata, mungkin tidak dengan bedil atau bambu. Perjuangan kita hari-hari ini bagaimana kita bisa keluar dari masa pandemi COVID-19. Perjuangan kita adalah ayo mau terus tertib. Menggunakan protokol kesehatan, pakai masker dimanapun kita berada, terutama di tempat keramaian. Dan inilah perjuangan kita dan mari kita yakini ketika kita bangkit bersatu bersama, maka Indonesia dapat keluar dari masa-masa perjuangan ini, tampil menjadi bangsa yang benar-benar tangguh dan terus bertumbuh. Saya katakan 76 tahun bukanlah angka yang singkat. 76 tahun membuktikan Indonesia terus berjuang, terus tangguh, terus bertumbuh. Dan mari hari-hari ini kita lihat peranan orang percaya dalam kemerdekaan. Dalam turut mewujudkan Indonesia menjadi negara yang tangguh dan bertumbuh. Kita lihat satu hal yang harus dilakukan ketika sebuah negara itu merdeka adalah menentukan, menetapkan
wilayah teritorial mereka. Dan salah satu proses yang harus kemudian dilakukan adalah memberikan batasan-batasan teritori. Sehingga ketika batasan ini dilanggar, maka bisa terjadi perselisihan, bahkan timbul peperangan. Indonesia telah menjaga batas-batas wilayahnya dan terus kerap menguatkan batas-batas teritori, baik udara, darat, dan lautan. Sehingga dikatakan bangsa ini aman ketika mereka punya ketahanan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Israel di masa Nehemia, ketika mereka kembali dari pembuangan, maka Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun tembok. Tembok digunakan untuk juga menentukan batasan wilayah. Tembok juga digunakan untuk sebagai pertahanan. Sehingga tatkala musuh menyerang, keberadaan tembok menjadi sebuah kesulitan bagi musuh untuk bisa masuk ke kota dan menaklukkan kota tersebut. Maka Nehemia kembali membangun tembok Yerusalem. Batas teritorial Yerusalem, sebuah bentuk ketahanan Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing. Nehemia kembali ingin membangun tembok tersebut. Apakah mudah membangun tembok seperti ini? Tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita lihat Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ketika Sanbalat ini adalah gubernur. Jadi Yerusalem masih dalam kekuasaan musuh. Maka ditempatkanlah seorang gubernur yang akan mengurusi keseluruhan kota tersebut. Tetapi gubernur ini takluk kepada penjajahnya. Dan inilah Sanbalat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, Nehemia ini punya otoritas membangun tembok. Dia nggak asal bangun. Dia sudah dapat izin dari raja yang menguasai, raja yang berkuasa waktu itu Raja Artasasta. Dan oleh titah raja ini Nehemia punya izin kembali dan membangun tembok. Tetapi saya katakan membangun tembok punya tantangannya. Kali ini Nehemia dapat tantangan dari dalam, dari gubernur wilayah itu sendiri. Disebut namanya Sanbalat. Sanbalat ini artinya pemberi kehidupan. Diambil dari nama Dewa Bulan yang memberikan kehidupan, dianggap bisa memberikan kehidupan. Sanbalat sebagai pemimpin gubernur wilayah itu merasa terusik ketika ada seseorang yang membangun tembok. Dia ingin semua prioritas fokus dari masyarakat waktu itu tertuju kepadanya. Sehingga dia benar-benar merasa satu-satunya orang yang harusnya dipuja. Satu-satunya orang yang harusnya memberikan perlindungan, memberikan kehidupan bagi masyarakat di wilayah itu. Dan ketika Nehemia hadir dengan kuasa tuntunan urapan Tuhan ingin membangun tembok, maka dikatakan bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Lihat, keberadaan orang-orang yang seperti ini justru rentan hancur. Ketika seorang pemimpin ingin menjadi sentral, ingin apa-apa dirinya, ingin dirinya yang diutamakan. Lalu ketika ia melihat ada orang yang sebenarnya maksudnya baik. Toh ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem dalam kondisi yang aman, Sanbalat juga menikmati hal positifnya, bukan? Tetapi seperti ini yang terjadi, Sanbalat tidak punya rasa aman. Ini bahaya Bapak Ibu. Ketika kita sebagai pemimpin, kita tidak punya rasa aman. Kita gak akan bisa melihat kawan itu sebenarnya kawan. Kita akan melihat orang yang berpotensi cenderung sebagai apa? Calon kompetitor. Kita melihat orang yang ingin membangun kebaikan bersama sebagai apa? Oh ini nanti jadi lawan. Ini akan mengambil posisi. Gak bisa. Orang yang tidak punya rasa aman justru akan kehilangan. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Dengar Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai siapa saja.
Jadi kita harus memberikan diri kita tetap terbuka. Tetap mau melihat karya Tuhan yang dikerjakan. Tetap mau memiliki hati yang rendah hati, yang siap akan perubahan, mau belajar dan tidak dikuasai iri atau dengki. Saya teringat ketika Saul melihat rakyatnya mulai mengeluh-elukan Daud. Dan ia mendengar nyanyian Saul menang beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul memang hebat mengalahkan ribuan tetapi Daud mengalahkan tidak terhitung jumlahnya. Lebih banyak dari Saul. Seharusnya raja yang punya hati yang baik, dia senang. Toh kemenangan Daud adalah kemenangan untuk Israel. Toh ketika Daud, yaitu pahlawannya, yaitu prajuritnya, memenangi pertempuran, Saul sebagai raja juga mendapatkan keuntungan di sana. Tetapi sekali lagi, orang yang tidak punya rasa aman, justru ia akan kehilangan. Orang yang tidak punya rasa aman, dia nggak bisa lihat orang lain lebih baik dari dirinya. Dan ini menjadikan dia dikuasai iri hati dan dengki. Sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan Saul, apa yang keluar dari dalam kehidupan Saul sudah merupakan hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Dan karenanya orang yang tidak punya rasa aman, ia kehilangan segalanya. Karena Saul iri dengki melihat Daud, justru akhirnya Tuhan menyingkirkan Saul. Saul gak jadi raja Israel untuk selama-lamanya dan digantikan oleh Daud. Penting, saya ingin membuka dengan sebuah pemikiran. Bapak Ibu, mari kita mau tetap punya hati yang rendah hati. Hati yang siap, bahkan kita senang ketika melihat orang lain itu berhasil, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Rasa aman dibutuhkan dan kita punya rasa aman ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan yang memberikan kita pengertian. Sehingga keputusan yang keluar dari dalam hidup kita tidak akan membuat kita kehilangan segalanya. Orang yang tidak punya rasa aman akan bertindak sembrono dan justru kehilangan segalanya. Saya lanjutkan. Ben Sanbalat sangat marah, ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Keadaannya memang tidak menjanjikan dan tepat seperti yang Sanbalat katakan, keadaannya seperti itu. Tembok-tembok itu sudah menjadi puing dan mungkin memang tidak dapat dilakukan dalam sehari. Dan melihat kondisi itu, Sanbalat mengolok-olok upaya Nehemia mengerahkan orang-orang Yahudi untuk membangun tembok. Tidak sampai di situ saja. Lalu berkatalah Tobia orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Lihat, ejekan, olokan diterima oleh orang-orang yang ingin membangun tembok bagi kota itu. Sekali lagi saya katakan, tembok ini penting, bukan sekedar untuk menetapkan wilayah, tetapi sebagai keamanan akan serangan musuh di luar. Ketika tembok ini dibangun, harusnya Gubernur Sanbalat beserta orang-orang di dalamnya, mereka merasakan hal yang sama, aman, tentram. Tetapi tadi rasa tidak aman, egoisme membuat orang-orang ini gak bisa melihat hal positif. Mereka sudah dikuasai iri dengki, sehingga mereka mengolok-olok upaya Nehemia untuk membangun kembali tembok tersebut. Bapak Ibu dengar, upaya baik kita untuk melakukan sesuatu memang tidak selamanya dapat diterima, dihargai, didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Walaupun memang ketika kita ingin mengerjakannya, walaupun ketika kita ingin merancangkannya, semuanya untuk kebaikan bersama. Tapi kembali saya katakan, tidak selamanya upaya baik Anda dan saya bisa dimengerti, bisa diterima, bisa didukung. Dan kalaupun sekedar tidak mengerti,
tidak diterima, tidak didukung, mungkin itu masih oke. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada aja orang-orang yang akan mengolok-olok impian kita. Orang-orang yang akan melemahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita pahami dengan benar akan mendatangkan kebaikan besar. Dan ini merupakan tantangan dari setiap orang. Di setiap zaman akan terjadi hal-hal seperti ini. Nehemia mengalaminya. Dan mungkin Anda dan saya hari-hari ini mengalami hal tersebut. 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kebijakan untuk pandemi ini dijalankan, bagaimana harus menjalankan kehidupan di masa pandemi udah digulir dan banyak sekali pro dan kontra. Ini memang kondisi yang ada. Dan bagaimana sikap kita melihat itu Bapak Ibu, mengalami hal itu, apakah kita akan berhenti, akan menyerah dan akan pasrah berkata, oh ya benar, memang gak cukup sehari. Oh ya benar, memang keadaanku memang seperti ini. Aku gak punya apa-apa, aku gak punya modal, aku tidak pintar, aku tidak punya. Apakah kita akan menyerah dengan keadaan? Apakah kita akan mengerjakan seperti yang mereka olokkan kepada kita Bapak Ibu? Kita melihat Nehemia, seorang yang punya visi. Tantangan ia hadapi, kondisi gak baik, kondisi gak ideal. Dia bukan hanya harusnya dibantu mengerjakan, tetapi dia mendapatkan olokan ejekan. Di fase awal Nehemia ingin bekerja bagi kotanya, bagi bangsanya, justru orang di sekitarnya mengejek dia. Tetapi apakah Nehemia berhenti? Tidak. Seseorang yang memiliki visi dalam hidupnya, ia tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Kembali ketika kita melihat bangsa ini bangsa yang kecil dulunya. 76 tahun yang lalu tidak ada persenjataan militer. Orang untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tidak sembarang orang bisa dapat pendidikan yang baik. Dan penjajah kita adalah bangsa-bangsa yang peradabannya sudah jauh lebih maju. Tetapi ketika sebuah visi ditangkap oleh Bapak kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, maka itu tidak membuatnya lemah. Kondisi yang tidak ideal tidak membuatnya berhenti untuk terus bermimpi bahwa satu hari Indonesia akan merdeka. Dan itu ia terus kerjakan dan kita nikmati hari ini 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kepada setiap Anda dan saya yang sudah benar-benar paham, yakin kita punya sebuah rencana yang baik, kita sudah punya visi yang baik, jangan gugur dari itu. Hanya oleh karena ejekan, kondisi yang tidak ideal lalu kita menyerah. Jangan. Tetapi apa yang dilakukan Nehemia menjadi sebuah hal yang dapat kita pelajari. Dalam kita memperjuangkan visi, memperjuangkan rencana yang baik, dalam kita memperjuangkan sesuatu yang baik boleh kita kerjakan dan dinikmati oleh banyak orang. Nehemia pertama kali datang kepada Tuhan. Lihat ayat 4. Ya Allah kami. Nehemia tidak memberikan sebuah pembelaan diri di depan banyak orang yang mengejek dia waktu itu. Nehemia tidak langsung berkoar-koar membalas ejekan dari Sanbalat dan Tobia orang Amon itu. Tetapi Nehemia ketika dia diejek, diolok, dia datang kepada Tuhan. Sang pemegang visi ini, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, ya Allah kami, dengarlah bahwa kami dihina. Anda dan saya yakin kita ini umat kepunyaan Allah. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Maka Anda dan saya punya keyakinan seperti Nehemia. Nehemia yakin Allahnya hidup. Dan salah satu
kondisi kehidupan yang dapat kita lihat adalah ia mampu mendengar. Allah mampu mendengar setiap jeritan orang-orang percaya. Allah sanggup mendengar setiap doa, permohonan yang engkau panjatkan. Walau tidak ada suara yang keluar dari mulutmu. Walau itu cuma diteriakkan dari dasar hatimu. Ketika engkau diperlakukan tidak adil. Ketika engkau dihina. Ketika keadilan tidak engkau terima. Jeritan hatimu yang tidak terdengar oleh telinga manusia, itu bisa sampai ke telinga Allah. Nehemia datang kepada pribadi yang tepat. Sekali lagi dia gak pakai media sosial untuk menghimpun massa membela kasusnya. Kalaupun itu sebuah langkah yang harus ditempuh, itu langkah kesekian. Tapi langkah pertama Nehemia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang pertama kali harus membela perkaranya. Siapa pribadi yang tepat yang harus mengerti perkara yang ia hadapi. Bukan manusia. Allah sang pencipta. Allah yang maha adil itu. Yang Nehemia datangi pertama kali ia mendapatkan perlakuan tidak adil. Nehemia berdoa, saya lanjutkan. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Bapak Ibu, jangan kecil hati. Tembok itu tetap harus dibangun. Tembok itu penting. Yeskiel 22 ayat 30 berkata seperti ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tuhan itu rindu. Ada orang-orang yang mau berdiri membangun tembok bagi negerinya, bagi bangsanya, bagi kotanya, bagi keluarganya, bagi tempat pekerjaannya. Siapa yang mau berdiri membangun tembok bagi wilayah-wilayah yang telah Tuhan berikan, Tuhan serahkan kepada mereka. Siapa yang mau berdiri membangun tembok, Tuhan sedang cari. Tuhan sedang cari orang-orang yang mau membangun tembok. Dengan apakah kita membangun tembok kita hari-hari ini? Nehemia memberikan sebuah pembelajaran. Nehemia mendapatkan visi membangun tembok dan itu memang sebuah hal yang Tuhan izinkan. Yeskiel berkata Tuhan mencari orang-orang yang mau membangun tembok. Hari-hari ini dengan apakah kita mau membangun tembok Bapak Ibu? Di tengah-tengah keluarga kita. Tembok bagi kota bangsa kita. Tembok bagi tempat pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita. Harus ada tembok pembatas, harus ada tembok pelindung. Sehingga kondisi bisa tentram, aman, damai, tenang. Kita bisa membangun tembok itu dengan berdoa. Doa yang sebuah hal yang sederhana, tetapi itulah usaha kita membangun tembok. Tepat seperti yang dikatakan Sanbalat. Mungkin tidak cukup untuk 1 hari. Tembok yang dibangun Nehemia membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu ketika kita mengerti doa ini adalah usaha kita membangun tembok. Mari kita mau terus menghidupi doa. Saya belajar. Dan mari Bapak Ibu, ketika kita sama-sama mau setia berdoa, kita akan melihat kuasa doa itu terjadi. Ada tembok-tembok rohani
yang dibangun di sekeliling kita, di tengah keluarga kita, tempat pekerjaan kita, masyarakat, bangsa, negara kita. Ada tembok kuat, kokoh yang dibangun oleh orang-orang percaya yang berdoa. Puji Tuhan. Maka itu berdiri Bapak Ibu. Panggilan hari ini bagi setiap orang percaya dalam mewarnai kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini. Mari bangkit berdoa. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali mari. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdiri. Tuhan sedang mencari orang yang mau berdiri, yang mau membangun tembok. Kalau kita melihat keluarga kita perlu dikelilingi oleh tembok-tembok pelindung. Dan itu bisa Anda bangun melalui doa. Tempat pekerjaan kita, kota kita, bangsa kita, mari kita sama-sama orang percaya dimanapun Anda berada hari ini, mendengarkan firman Tuhan ini, dengar panggilan ini, bangkit, berdiri, berdoa bagi keluargamu, bagi kotamu, bagi tempat pekerjaanmu, bagi bangsa dan negaramu, bangkit berdiri berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang membangun tembok-tembok pelindung. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mari kita sama-sama menjalani, menerima, menggenapi panggilan ini. Sehingga tatkala Tuhan melihat Indonesia, Tuhan menemukan ada orang-orang yang mau bangkit, berdiri membangun tembok bagi negerinya. Ini kebutuhan, ini panggilan. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, 76 tahun Indonesia di bawah Tuhan terus menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa yang terus bertumbuh. Kita orang percaya, kita mau menggunakan kesempatan kita untuk mewarnai terus kemerdekaan, mewarnai terus menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa yang terus bertumbuh. Ketika ada pendoa-pendoa yang dengan tangguh, berdiri berdoa bagi bangsanya, bangsa Indonesia akan terus bertumbuh. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Haleluya. Kita lihat, ternyata dalam proses pembangunan sudah ada ejekan dari lawan, tidak sampai di situ.
Ketika mereka membangun, mereka menemukan berbagai masalah. Ayat 6. Mendengar olokan itu mereka tidak berhenti. Ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Keteraturan, ketertiban, kesatuan harus terjadi. Ketika kita ingin keluar dari sebuah permasalahan, kesatuan hati harus terjadi. Seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini yang membuat tantangan dapat dikerjakan. Ini yang membuat hal yang berat sedikit lebih mudah ketika kita mengerjakannya dengan segenap hati. Mari setiap keluarga, orang-orang percaya, satukan hati. Satukan hati. Di dalam doa kita bersatu. Doa menyatukan bukan sekedar kontak fisik, komunikasi normal, bukan. Tetapi ketika kita berdoa terjadi kesatuan hati, kesatuan roh. Dan itu merupakan sebuah kesatuan yang kuat. Saya diajar untuk membangun kesatuan. Bukan sekedar peleburan emosi, tetapi harus sampai kesatuan roh. Hal ini berat Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mau mengerjakannya, lihat. Mereka sudah bisa membangun tembok sampai setengah tinggi. Ada progres nyata, ada pertumbuhan nyata. Ketika mereka mau segenap hati bersama-sama mengerjakan itu. Lihat ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka sekali lagi. Bukannya senang, bukannya mendukung, membantu. Tapi ada aja orang yang gak suka lihat kita terus maju, terus bertumbuh, terus melihatkan progres yang signifikan. Gak semua orang suka. Mari kepada setiap orang pemegang visi yang sedang berjuang, memperjuangkan sesuatu. Jangan kecil hati. Kondisi-kondisi seperti ini yang walaupun ironi, kita dapat tekanan dari orang dekat yang seharusnya mendukung tapi justru berbalik, memusuhi, memerangi kita. Jangan berkecil hati. Tetap kerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Apa yang Anda yakini benar-benar diberkati Tuhan untuk dikerjakan. Kerjakan sesederhana apapun itu. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Ayat 8, mereka yang tadi olok-olok, yang tadi marah melihat progres itu, semua mengadakan persepakatan bersama. Lihat, bukan lagi sekedar ngomong, ngejek. Mereka sudah susun rancangan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Sekarang tekanannya meningkat. Tadinya ejekan, tapi ternyata orang cuma diejek. Orang yang tahu visi dari Tuhan, orang yang mau bersehati bekerja sama, oh ternyata progres. Jadi ejekan gak mampu meluluh lantakan mereka. Naik, sekarang mereka bersepakat untuk bertindak nyata. Ingin mengadakan kekacauan. Lihat, kembali kesaksian Nehemia dalam masa-masa pembangunan menjadi pembelajaran bagi setiap Anda dan saya yang sedang sama-sama berjuang hari-hari ini. Tetapi ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Oh, Nehemia enggak kendor, Nehemia enggak takut. Nehemia justru mengeratkan barisan. Ayo sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Dan tidak sekedar itu saja. Nehemia lebih ketat lagi mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Lihat, pekerjaan itu terus berlangsung.
terus kasih progres yang baik, tetapi ternyata tantangannya justru terus meningkat. Semakin mendekati garis finish, semakin mendekati realisasi, semakin tantangannya menjadi lebih berat dan lebih berat lagi Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah. Mungkin antara engkau dengan keberhasilanmu saat ini tinggal selangkah lagi saja, dan memang semakin mendekati realisasi, semakin mendekati keberhasilan, semakin berat tantangannya. Jadi jangan menyerah. Tidak ada yang pernah tahu seberapa jauhnya lagi antara kita dengan keberhasilan. Tetapi kita bisa melihat kondisi-kondisi yang terjadi. Semakin dekat, semakin tantangannya berat. Karena itu mari kembali, Nehemia gak sekedar kerja buta. Tetapi Nehemia tahu ada sebuah peperangan yang penting. Dan itu ia lakukan dengan doa. Adalah peperangan rohani yang harus ia menangkan dulu. Tembok itu menjadi pelindung ya, tetapi doa yang memberikan perlindungan rohani. Yang itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka dalam setiap keputusan Nehemia, kita lihat Nehemia berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi saya belajar dan saya mengajak kepada setiap Bapak Ibu yang menonton, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Nehemia tidak berhenti berdoa saja. Ketika dia berdoa, dia juga terus lanjutkan pekerjaannya. Lihat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Lihat, ketika orang-orang Yahudi 12 yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Tuhan membuat mereka tahu rencana Sanbalat dan kawanannya yang jahat, yang berpikir bahwa mereka akan berhasil masuk di tengah-tengah Nehemia dan orang yang sedang membangun, lalu mengadakan kekacauan. Dan bukan saja itu, ternyata mereka punya niat yang lebih jahat. Mereka mau membunuh orang-orang ini. Tetapi karena Tuhan, Nehemia akhirnya diberitahu oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat Sanbalat. Dan Nehemia mengambil sebuah keputusan. Ia menempatkan rakyat menurut apa Bapak Ibu? Kaum keluarganya. Lihat, peran anggota keluarga dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah kondisi genting itu sangat penting. Maka benar apa yang dikatakan Bapak Gembala kita. Ketika kita mewujudkan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, maka keluarga-keluarga orang percaya harus ambil bagian. Nehemia menyerukan sebuah panggilan. Ayo setiap orang menurut kaum keluarganya bangkit, siap, sedia, siaga. Ambil pedang, ambil tombak. Ini bukan kondisi kita mengasihani diri. Ini bukan kondisi kita membenarkan situasi dan menjadi lemah dan takut. Tidak, bangkit. Keluarga-keluarga orang percaya bangkit. Ambil pedang, ambil tombak dan panah. Tempati posisi-posisi strategis. Ambil bagian itu. Ayat 14, kuamati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Apa yang dikatakan Nehemia ini penting untuk membangkitkan semangat. Tadi kita sudah dengar seorang berkata melaporkan kondisi dari lapangan, dari tengah-tengah pembangunan kepada Nehemia. Orang-orang kita udah gak sanggup lagi, puing-puing masih banyak. Sudah kayak gini kondisinya, mau gimana lagi kita berperang? Dalam pembangunan kita sudah susah payah, sudah gak ada tenaga lagi.
Serangan dari musuh akan datang. Kita harus seperti apa? Perkataan Nehemia yang akan kita baca menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita harus membangkitkan semangat. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi yang genting. Kita baca. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia panggil semua perwakilan keluarga-keluarga di situ. Nehemia bilang, jangan lemah, jangan ambil alasan untuk menyerah. Ini bukan waktunya kita takut. Ambil pedang, ambil tombak, ambil panah. Dan Nehemia katakan, jangan kamu takut, ingat kepada Tuhan. Dia besar, dia dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Panggilan yang sama diperdengarkan untuk setiap kita. Mari, dalam masa perjuangan ini kita jangan lemah. Jangan menjadi takut dan gentar, tetapi mari bangkit, terus berjuang. Ada anggota keluarga kita yang butuh dipertahankan, dilindungi, diperjuangkan. Karena itu mari terutama kepada setiap kepala keluarga. Apakah engkau seorang istri atau seorang suami yang sedang mengambil peranan sebagai tulang punggung keluarga, kepala rumah tangga, bangkit. Berperanglah, berjuanglah. Karena ada dasar yang kokoh, bukan sekedar upaya manusia, tetapi Nehemia mengarahkan kita. Ingat siapa Tuhan yang kau sembah. Ingat Tuhan yang membelamu, Tuhan yang sanggup memberkatimu, Tuhan yang sama itu yang membuat perjuanganmu akan berhasil. Jangan takut, jangan menjadi lemah, jangan menjadi menyerah. Maju, maju, maju. Ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Lihat, luar biasa Allah kita. Tuhan akan luputkan dari rancangan-rancangan yang jahat pada orang-orang yang tidak menjadi lemah. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi mereka mengingat Tuhan yang besar, yang membela, yang sanggup melindungi, yang sanggup memelihara. Dan ketika orang-orang ini mau bangkit, ya Tuhan bekerja. Jadi ada bagian Tuhan, juga ada bagian kita. Bagian Tuhan yang akan melindungi, menjaga, memberkati. Bagian kita berdiri, tampil, berdoa, berjuang, bekerja, berperang. Karena ada keluarga-keluarga, anak-anak, istri yang harus kita perjuangkan. Bapak Ibu lihat, benar sekali bahwa Indonesia yang tangguh, yang tumbuh harus dimulai dari keluarga yang tangguh dan tumbuh. Mari keluarga Tuhan bangkit. Sejak hari itu, ayat 16, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Wow, sebuah kondisi siaga. Sebuah kondisi sama sekali tidak kendor, tidak lengah. Mereka tahu bahwa musuh bisa saja datang kapanpun. Dan karena itu mereka tidak mau kecurian sedetik pun.
Mereka terus berjuang membangun tembok. Mereka terus bekerja seperti yang harus mereka kerjakan. Dengan juga di tangan yang lain membawa senjata ketika sewaktu-waktu terjadi pertempuran. Senjata apa yang kita pegang hari-hari ini untuk membuat diri kita tetap siap siaga ketika sebuah pertarungan harus kita hadapi sewaktu-waktu. Senjata itu ialah doa. Gembala kita memberikan sebuah teladan yang baik dalam kehidupan doa. Setiap pagi dan kapanpun di waktu Tuhan menggerakkan untuk berdoa, gembala kita selalu berdoa. Gembala agung kita, Yesus Kristus menjadi teladan utama. Setiap ia ingin terjun melayani orang, ia berdoa. Dia punya waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Bahkan terakhir ketika ia mau menghadapi pelayanan finalnya di bumi, yaitu harus mati di kayu salib, ia kembali ke tempat di mana ia bisa berdoa. Doa adalah senjata, doa adalah kehidupan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dalam doa kita memberikan permohonan dan dalam doa kita membangun tembok. Hari ini panggilan untuk orang percaya, mari kita bangkit berdoa, bangun tembok bagi keluarga kita, tempat pekerjaan kita, masyarakat bangsa dan negara kita. Setiap orang ayat 18 yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Luar biasa. Nehemia tidak sedang dihadapi dengan sebuah pertempuran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tidak. Nehemia sedang mengalami pertempuran untuk membangun tembok bagi kotanya. Sebuah hal yang ia anggap penting karena Yerusalem harus memiliki perlindungan. Di tengah niat baik yang ingin ia kerjakan, dia dapat perlawanan, tekanan dari orang sebangsanya sendiri. Dari pemimpin gubernur wilayah itu yaitu Sanbalat beserta Tobiah dan kawan-kawannya. Dia diejek, dia ingin dibunuh, tetapi pemegang visi dari Tuhan tidak mundur. Orang yang tahu bahwa ada panggilan dalam hidupnya, ada kebutuhan yang bisa ia jawab, ada orang-orang yang harus dan layak ia perjuangkan masa depannya, tidak akan mundur menghadapi tantangan. Kita berbicara tentang panggilan di minggu lalu. Dan kali ini kita ingin pertegas. Panggilan Anda dan saya hari ini bangkit, berdoa, bangun tembok bagi keluarga kita, bangsa dan negara kita. Ada orang-orang yang harus dan layak kita perjuangkan. Kita pastikan keamanannya. Kita pastikan masa depannya. Ada istri pasangan kita, ada anak-anak kita, keluarga kita yang harus kita perjuangkan. Yang harus kita lindungi. Karena itu dalam menghadapi tantangan jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari bangkit. Kerjakan apa yang harus Anda kerjakan. Bukan berdasarkan bertumpu pada kemampuan pribadi sendiri atau bertumpu pada manusia. Tetapi seperti yang Nehemia sampaikan, ingat Allah yang besar itu, Allah yang maha kuasa itu sanggup memelihara hidupku dan hidupmu, sanggup memberkati perjuangan tangan kita. Dan ketika kita didapati serius, sungguh-sungguh bekerja,
berdoa, maka apa yang kita kerjakan dan doakan diberkati oleh Tuhan. 76 tahun dan Indonesia terus bertumbuh. Terus tampil menjadi bangsa yang tangguh. Hari ini orang percaya, menguatkan barisan berdiri, berdoa. Keluarga yang tangguh, keluarga yang bertumbuh, harus tampil dari orang-orang percaya. Jangan kendorkan pekerjaan kita, perjuangan kita. Terus tingkatkan. Allah yang beserta kita, sanggup memenangkan segala perjuangan kita. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu, katakan, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hiaralana masikaralana malanamu. Kami rindu melihat Tuhan bekerja bagi bangsa, bagi Indonesia kami tercinta. Tuhan pulihkanlah negeri kami. Tuhan pulihkan. Ya ramalana mase sandaralana mo. Kami berdiri berdoa memperkatakan berkat Allah tercurah bagi Indonesia. Haleluya. Indonesia kau kasihi, Indonesia kau lindungi, Indonesia kau berkati. Ini doa kami bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Ramanana ni karalana masikiti karalana malana 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 malana. Hiaralana malana 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 masikaralana malana 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 morina ni karalana malana malana mase. Sandaralana morina ni karalana malana 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 malana. Hiaralana mase. Ada kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hatimu. Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah pribadimu saat ini. Sebuah kerinduan untuk berdoa. Dengar, kalau Tuhan mengizinkan Anda dan saya melihat sebuah hal, kondisi yang mungkin tidak ideal, Tuhan tidak sedang membuat kita mengeluh, menggerutu, dan menyerah. Tetapi ketika kita mau terus datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian bahwa di tengah kondisi yang tidak ideal, Tuhan ingin pakai Anda dan saya untuk menjawab kebutuhan. Sehingga lewat pribadi kita lah yang dibuat Tuhan mengerti kondisi tidak ideal, beranjak mengetahui sebuah kebutuhan. Dan ketika kita terus mau membawa diri kita melekat pada Tuhan, kita akan dipakai Tuhan menjadi pribadi-pribadi pembawa perubahan. Pribadi-pribadi yang menjadi jawaban atas kebutuhan zaman kita, kebutuhan generasi kita, kebutuhan bangsa kita, kebutuhan keluarga kita. Ketika kita mengerti, baru kita ngerti, baru kita paham. Ada alasan yang kuat untuk kita berjuang. Saya berdoa, kerinduan itu, pemahaman itu nyata dalam hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membuat kita mengerti apa yang harus kita perjuangkan. Untuk apa kita memperjuangkannya? Pengertian ini engkau temukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Memberikan kami pengertian untuk bangkit, berjuang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa mengucap syukur Tuhan atas kemerdekaan bangsa dan negara kami 76 tahun. Dan kiranya Tuhan terus menuntun bangsa ini jadi bangsa yang tangguh dan tumbuh. Saat kami orang percaya melalui keluarga orang percaya, maka Indonesia kau bawa menjadi keluarga bangsa yang tangguh dan bertumbuh. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Kristus Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Dan mari kita siapkan hati. Kita mau tutup ibadah kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kau telah memimpin memberkati jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Berkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah ini. Berkati setiap kami umat-Mu yang dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah, Kau yang terus memberkati, menuntun sehingga dapat membawa Indonesia keluar dari masa pandemi dengan baik. Terus membangun di masa kemerdekaan ini Tuhan. Terus menjadi bangsa yang tangguh dan bertumbuh. Setiap kebijakan yang diambil diberkati dan didasari oleh kehendak Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi para petugas medis Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memakai mereka Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi banyak orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa angka COVID-19 terus dapat dikendalikan Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil dapat menjadi kebijakan yang tepat,
mengatasi pandemi ini. Berkati para petugas medis, para pejuang di garis depan Tuhan. Berkati juga Polri, TNI yang mendukung keamanan bangsa, kesatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa setiap pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi, yang ingin memecah belah Tuhan, yang ingin memprovokasi roh-roh pemecah belah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga, khususnya keluarga anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kepala keluarga, anggota keluarga yang berjuang menghidupi keluarga mereka, atau yang berjuang dalam usaha mereka untuk kehidupan banyak orang. Tuhan yang memberkati, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan. Sehingga banyak orang yang diperjuangkan boleh mengalami berkat Tuhan dari usaha perjuangan mereka. Kami berdoa bagi ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang pulihkan. Indonesia akan menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan dalam berbagai sektor Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai langkah kita. Setiap perjuangan tangan kita diberkati oleh Tuhan. Terima berkat yang turun dari Bapa kita di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.